Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Istiqaatul Khairah dengan NIM 2020536169 akan menerangkan atau menjelaskan tentang desain penelitian atau case study research. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian mahasiswa, memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian dari studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang baik. Case study research atau latar belakang. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengembangkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang suatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut dengan fenomena. Misalnya, apa fenomena, kejadian, peristiwa yang ada pada bidang IT, bagaimana dan kenapa orang menggunakan IT, ada yang gagal dan ada yang sukses. Fenomena bisa digali dengan melakukan peneliti studi kasus. Studi kasus diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Perbedaannya dengan peneliti survei, pada peneliti survei jumlahnya sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study jumlah sampel yang diambil sangat sedikit dan hanya beberapa orang. Persamaannya dengan peneliti survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Konsep menurut ahli atau pakar Yin 2002, studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pollitt dan Hangler 1992. Studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, dan bahkan mengembangkan diri. Tellis 1997. Studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individu sendirinya atau suatu lembaga tertentu. Flyingberg 2006. Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu terjadi dan dapat menjadi dasar sebagai riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Konsep menurut ahli pakar Yin 2002 dan Lemneck 2005 menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proporsi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data suatu kasus kuantitatif. Tujuan penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dan
eksternal dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang psikologi dapat mengungkapkan dan mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Pada bidang eksperimen dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru. Jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksploratory. Satu, studi kasus eksploratory merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan sejenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus eksploratory bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan eksplorasi yaitu menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kausal. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. 2. Studi kasus eksploratori. Studi kasus eksploratori merupakan studi yang dilakukan sebelumnya adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Yang kelima, studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan, contohnya beberapa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa dan memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Jenis-jenis penelitian studi kasus yang ketiga adalah status kasus deskriptif. Status studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang ketujuh, studi kasus mikroetnografi. Studi kasus etnografi merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya adalah pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Yang kedelapan, studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengarahan pengemedian sosial, dan sebagainya. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Yang pertama, studi kasus instrumen tunggal. Studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis dan mengkaji sebuah kasus dan menjelaskan dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk mengembangkan secara rinci. Yang kedua, studi kasus jamak.
Studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga mengkaji suatu permasalahan. Namun banyak isu yang digunakan sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajiannya lebih rinci sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik memiliki karakteristik seperti di bawah ini. Yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Dan yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Yang terakhir, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan dan keunggulan peneliti studi kasus yaitu yang pertama, studi kasus dapat mengungkapkan hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual atau tentang, dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Kekurangan dan kelemahan penelitian studi kasus yaitu pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas atau validitas dan generalisasi. Yang kedua, studi kasus tidak terlalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya mengeneralisasi. Terus, studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun ke supaya mendapatkan data yang valid. Langkah-langkah dalam studi kasus yaitu 1. Pemilihan kasus haruslah berdasarkan alasan yang matang sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian secara prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian. Kasus tersebut harus disesuaikan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan latar belakang yang jelas. 2. Pengumpulan data disesuaikan dengan penelitian. Apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis, dokumen, survei, atau sebagainya. Yang pertama, pengumpulan data harus memperhatikan objek yang diteliti sehingga dapat dibuktikan atau diuji secara valid. Dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitian supaya mendapatkan data-data yang valid. 3. Analisis data dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka penelitian menganalisis, mengorganisasi, dan mengklasifikasi temuan-temuan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan harus jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan analisis data. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang keempat, perbaikan. Perbaikan dilakukan karena pada penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data yang sudah dikumpulkan dan diklarifikasi. Perbaikan ini bertujuan untuk menguatkan atau mencemarkan hasil penelitian. Bisa jadi peneliti ternyata membuatkan data-data baru sehingga peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang keempat, penulisan laporan. Penulisan laporan pada sebuah peneliti haruslah urut, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian harus komunikatif, menggunakan bahasa baku, efektif, dan efisien dan jelas. Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaatan dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian tersebut digunakan pada masyarakat secara umum. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi.